Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatidz dan hadir yang sama-sama kita muliakan, para ketua, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf, ini ketepatan karena dari sekitar jam 2 kami sudah bertolak dari rumah ke sini. Tadi sore mengisi ceramah di Muntialo. Nah, rencananya habis dari Muntialo itu saya akan balik ke Tungkal lagi untuk mengisi pengajian di Masjid Raya Hakim Pasar. Namun karena keadaan fisik dan waktu yang rasanya macam tidak memungkinkan, akhirnya saya bertahan sampai sekarang. Dan ketepatan kitabnya saya tidak bawa. Itu bisa yang tadi itu. Ya, kalau balik ke Tungkal kan kitab saya bawa lagi. Karena saya tidak balik, kitabnya tidak saya bawa. Jadi saya tawarkan malam ini, boleh jadi kitabnya akan saya lanjutkan atau minjem, atau kita membahas pembahasan bebas saja. Bebas saja. Nah, kalau bebas saja berarti kita ngambil keberkahan keterangan sebagian daripada isi kitab yang berjudul Nikmatul Kubra Alal Alam fi Maulidi Sayyidi Walad Adam. Ini kalau diterjemahkan, makna kitabnya adalah nikmat yang besar atas alam di dalam menceritakan kelahiran junjungan kita, junjungan penghulu anak cucu Nabi Adam. Maksudnya adalah junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Nah, saya hanya baca satu aja di antara sekian banyak keterangan. Saya tertarik mengambil pendapat Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu anhu, di mana beliau menyatakan, kata beliau, ma min syakhsin, tidaklah seseorang itu membaca Maulidan Nabi, qara'a Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhi. Tidaklah seseorang itu membacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas garam, au burrin, atau gandum, au syai'in akhar minal ma'kulat, atau sesuatu yang lain daripada garam dan gandum tadi, daripada perkara-perkara yang bisa dimakan, illa dhaharat fihil barakah, melainkan mesti akan tampak sesuatu yang dibacakan maulid itu keberkahan. Makanya dianjurkan kalau pas lagi baca maulid, yang bawa banyu, alhamdulillah banyunya dibuka. Saya tuh kalau di majelis, bukan majelis ini ya, karena majelisnya awal Sahihul Baitnya. Nah, itu kalau di majelis-majelis lain, itu biasanya saya tuh dihidangkan minuman, ada teh, kadang-kadang
Iya, bukan hidung nih, cari saya hidung ke sini. Nah, kadang-kadang tuh 3-4 macam minuman. Ada minuman kalengnya, ada Milo, kadang-kadang juga ada apa namanya Torabika Moka. Nah iya, itu. Ini siapa yang aku saya mau istri saya, terus menyediakan di kesempatan lain, enggak. Ya. Cuman kenapa saya cerita itu? Saya bukan menceritakan minumnya wah bukan. Yang ingin saya ceritakan biasanya hidangan atau minuman itu dihidangkan ke saya dalam keadaan panas, sehingga dia ditutup. Nah kan memang minuman-minuman kayak itu kalau kita minum panas kan nyaman rasanya. Tapi pas itu disediakan rahatan lagi baca maulid itu saya buka. Jadi saya tidak peduli walaupun dia akan mendingin, karena mendingin itu cuma paling hawanya saja. Tapi keberkahannya kalau ditutup tidak masuk. Nah makanya keberkahan itu dibuka. Termasuk kita manda kopiah di rumah, jangan begini. Ini longkok namanya. Karena kopiah itu letaknya di kepala, sedangkan tempat yang paling berkah di anggota tubuh kita kepala. Jadi kalau di rumah itu taruh kopiah itu ditelentangkan. Gitu ya ulama. Jangan ada yang tahu. Nah, ini singgung ya, ditelentangkan. Nah, cuman hati-hati juga kadang-kadang kita bisa tidak beradab dengan kopiah. Ini memang barang nabi, tapi andapkannya itu di anggota paling mulia di tubuh kita. Maka jangan sampai sambil nongkrong, ngobrol nih dengan kawan, duduk bersandar, mungkin terasa panas sebagai ingatan, buka kopiah lalu diletakkannya di luhur. Ini saya langsung contohkan, ini maksudnya contoh tak baik. Ya, adabnya lah bagus. Karena masa kita samakan kepala kita sama luhur. Ya, jadi kalau letakkan tuh terlentang. Jadi ada isyarat. Kenapa? Supaya ketika di satu tempat duduk tuh Allah Ta'ala menurunkan semacam keberkahan, dia masuk. Nah baru kita pakaikan lagi, seakan gitu. Ya, ditelentangkan. Ya, tuh alhamdulillah Allah cipratkan ilmu yang sebatas yang saya tahu ya. Jadi macam minuman segala macam jadi itu bisa tertutup. Saya buka. Jadi ya dia dingin masih itu. Yang penting tadi keberkahan pembacaan maulid itu masuk ke minum-minum tadi, dan mereka sadar bahwa minum yang disediakan saya tidak bakal habis karena mereka kalau bisa saya pun dicipin dikit-dikit. Nah di situ nanti itu bisa berbagi, bukan berkahnya saya, berkah maulid saya ngambil sedikit, baru yang lain-lain mungkin sholihul bait akan mengambil sedikit-sedikit sama kawan-kawan majelis tadi. Nah makanya kalau macam minuman yang bercucuk tuh, cucuk dulu. Lagi rahatan pembacaan maulid. Nah, masih akan ada selanya daripada udaranya masuk dengan keberkahan pembacaan maulid. Kalau dia tertutup, dia tertutup lah. Nah, kemudian sama dengan kasus apa namanya tasbih. Makanya hukumnya makruh. Tasbih di saat rahatan di majelis bait atau rahatan menunggu didirikannya sholat berjamaah. Tasbih itu apa? Kalau orang Jawa bilang ngaku rancang. Kalau orang Banjar setahu saya memancul tangan. Nih, kita menunggu jamaah. Tangan kita. Nah, itu tidak bagus. Ya, kalau bisa dibuka tangan supaya lagi-lagi ketika turun rahmat itu langsung kita dapat perhatian. Kalau mau mancung ini seakan menutup. Ya. Nah, jadi kalau perlu kayak gini aja. Jangan kita masukkan sela jari-jari ini begini. Kan kadang-kadang asik tuh mendengarkan khutbah misalnya, drama, berdoa. Nah itu rahasianya. Lupa saya. Yang jelas kan dahulu Sayyidina Umar bin Khattab itu kafir kan, belum masuk Islam, bahkan menentang Islam. Satu lagi namanya, aduh ya Allah, kalau tidak salah ini mohon maaf kalau saya tulis sebut ya, Umar ibnu Hisham apa? Nama lain daripada Abu Jahal. Jadi di saat Rasulullah berdoa, ya Allah perkuatlah agama Islam ini dengan salah satu dua umat. Nah ternyata yang dipilih Allah adalah
Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kenapa? Karena di saat Rasulullah berdoa itu tangan beliau memuka. Lain dengan tadi Abu Jahal yang kalau tidak salah namanya Umar ibn Hisham, apa siapa gitu, mohon maaf kalau salah ya, itu pas lagi tasbih. Jadi dia menutup sehingga bahagian doa Rasul tadi tidak kena dia. Nah itu Allah kenapa bisa seperti itu. Makanya kalau bisa jangan kayak begitu tasbih. Dan kadang-kadang kita tidak sadar tuh nyaman. Dia nyaman asik. Asik gitu betul. Ya, ada sadar. Jadi setiap makanan, minuman apapun lah yang dibacakan Maulid Nabi SAW dan Rasulullah itu punya rutinan. Ya, diberi Allah istiqomah. Itu dia akan memberkati apa yang dibacakan Maulid di atasnya. Wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min dzalikal maqbul. Dan juga keberkahan itu akan masuk pada tiap-tiap sesuatu di mana makanan itu sampai kepada sesuatu itu tadi. Kan logikanya ini makanan terberkahi karena dimakan dibacakan Maulid. Makanan kan tidak mungkin dibiarkan, pasti dimakan kan? Nah, makan masuk ke dalam perut kita, dia sampai ke perut tubuh kita ini diikut kecipratan berkahnya. Itu maksudnya. Makanya orang Bahari itu bukan orang Bahari, ya orang sekarang juga sama. Tapi perasaan itu lebih kuat dari orang Bahari dalam mengambil keberkahan urusan berberurutan. Wah, payah bilangkan sahabat tuh payah. Kalau tabaruk sama Rasulullah, makanya tidak semua ayat untuk Rasulullah itu netes jatuh ke tanah itu tidak semua, karena pasti akan diperebutkan oleh para sahabat mengambil berkah. Jadi ibaratnya begitu. Kenapa yang demikian itu bisa terjadi? Fa'innahu yaqtaribu, karena ketika makanan itu masuk, kita katakanlah ke dalam perut orang yang memakannya, makanan itu tuh berguncang. Cuma tidak ada terasa di sini, mungkin di alam malakutnya berguncang dia. Wala yastaqiru, dan makan itu tidak akan diam, tidak mau diam dia. Minuman itu tidak mau diam hatta yaghfirallahu bi akhirih, sehingga Allah Ta'ala mau mengampuni dosa-dosa orang yang memakan makanan itu. Jadi makannya kayak demo gitu, kayak protes kepada Allah Ta'ala. Dia mau diam kalau Allah mau mengampuni dosa orang yang memakannya. Wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in faman syariba min dalikal ma'i dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin. Dan jika maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibacakan di atas air ini, maka barang siapa yang meminum air tersebut akan masuklah 1000 cahaya ke dalam hatinya dan 1000 rahmat. Wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin, dan akan keluar dari hati tersebut ghillun itu bisa dimaknai penyakit hati semacam hasad, tidak suka sama orang itu akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala ya. Dan penyakit pun akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala berkat tadi meminum air yang air itu dibacakan maulid. Wala yamutu dzalikal qalbu yauma tamutul qulub, dan hati orang tersebut tidak akan mati di mana di akhirat nanti banyak hati-hati yang mati ya. Wa man qara'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dharima maskukatan fiddatan kana aw dhahaban wa khalaqa wa khulita wa khalaqa tilka darahima bi ghayriha wa qa'at fiha al-barakah wa la yaftaqiru sahibuha wa la tafrahu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang membacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas uang, duit, baik uang yang dicetak dengan perak ataupun emas. Nah, itu kan biasanya kalau cetakan perak dirham namanya, kalau cetakan emas biasanya namanya dinar. Nah, itu kan karena beliau ini hidupnya belum ada yang namanya rupiah, makanya sebutan duitnya begitu.
Kalau bangsa kita biaskan ke kehidupan kita sekarang, berarti ya boleh duit kertas, ya, dengan berbagai itu mata uang manapun. Pokoknya bacakan maulid di atas duit. Lalu kemudian dicampurlah duit yang dibacakan maulid tadi dengan duit-duit yang lain, maka akan jatuhlah ke seluruh duit yang dicampurkan itu tadi keberkahan. Jadi duit itu jadi berkah. Nah ini saya terus terang ya, kalau maulid Nabi jarang saya bacakan duit, tapi kalau sholawat iya. Makanya saya kalau nyimpan duit, dapat duit misalnya alhamdulillah masukkan ke dompet, lah akan lagi nyimpan tuh baca bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat. Nah itu sholawat itu biasa. Kalau teman yang saya di Facebook masih saya sering tulis sholawat itu sholawat yang saya bacakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bebas sebenarnya, tidak mesti sholawat yang kayak itu kan. Boleh juga sholawat Habib Soleh Tanggul misalnya. Atau sholawat beliau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin taghfiru bihal dunub wa tuslihu bihal qulub wa tanqaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hafalah. Ya, tidak wajib. Hafal bagus. Nah, kalau mau pun pakai sholawat Ibrahimiyah juga tidak apa-apa. Sholawat Ibrahimiyah insya Allah hafal semua, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Nama sholawat Ibrahimiyah. Dia bacakan. Nah, ini tadi maulid Nabi. Jadi seakan-akan kalau kita ya mungkin supaya tidak ada kelihatan kayak gimana kan, kalau surga duit kita bentangkan kan agak gimana gitu kan. Ya intinya ada duit yang kita mungkin tutupi, duit itu sedikit aja dibuka, kemudian dibacakan maulid di atasnya. Nah, lalu anggaplah selembar jadilah selembar di kertas, nanti kan yang selembar ini baru digabungkan ke duit-duit yang lain. Nah maka duit yang dicampur itu pun akan turun keberkahan di situ. Dan di sini ada garansi pemilik duit itu tidak akan pernah mengalami kefakiran. Nah jadi saya akan tuh adil itu tambahan terus. Wala tafrud yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tangan itu tidak akan pernah kosong dari yang namanya duit. Nah kalau ketika tadi saya katakan saya bukan baca maulid tapi baca apa namanya itu sholawat, dan memang alhamdulillah itu yang saya rasakan ya, artinya alhamdulillah duit itu tidak suap habis lalu, dan yang tidak suap pening gitu mikirkan duit masuk sampai ke umur kabel itu dari garing gitu. Ya, alhamdulillah itu walau tak banyak tapi ada. Waspayanya kita betul-betul tuh ada begitu. Walaupun pelan. Kalau bukan berarti ada punya hutang ya usah. Kalau hutang pribadi sih terus rendah deh. Yang ada itu hutang pondok. Kalau hutang pondok masih ada sama Pak Parno. Tapi alhamdulillah kita cicil terus walaupun pelan. Ya, pelan gitu. Nah untungnya itulah model-model Pak Parno bukan nagih. Nah jadi walaupun ada itu bukan hutang pribadi, hutang pondok sifatnya. Ya. Nah, dan itu tadi pas wayahnya saya bagi-bagi waktu untuk kapan wayah saya nyicil, alhamdulillah ada, walaupun harus menyicil sedikit-sedikit. Gitu. Wayahnya gaji majelis guru ada, alhamdulillah. Wayahnya bayar token listrik ada, ya, sama-sama itu tuh. Wayahnya ngirimkan SPP atau sangu untuk anak pondok ada. Saya baru kirimkan anak pondok dulu kalau sudah mendekati tanggal 1 itu 2 juta paling minim harus disiapkan. Kalau mau pikir dengan gaya pekerjaan yang ada, ya, seakan-akan kan saya cuma majelis guru,
Mungkin orang bingung mau mikir dari mana datang. Tapi itulah anehnya, ada aja. Nah, Bismillah, Alhamdulillah, ada. Nah, itu mungkin di antara itu satu amalan yang insya Allah di Allah bisa kita amalkan. Kalau mau ditambah lagi, memang termasuk itu yang saya amalkan itu, insya Allah di Allah itu kalau masuk rumah, ya baca Qul huwallahu ahad. Itu yang memang pas saya kaji kitab tafsir As-Sawi itu memang termasuk juga doa satu amalan yang melancarkan rezeki. Jadi bukan berarti melancarkan ini jangan dikira langsung sugih gitu ya, langsung jadi konglomerat gitu, langsung dapat duit 2 miliar misalnya. Enggak, bukan maksudnya itu nanti. Tapi dan meningkat kepala awak gitu lah, yang sampai stres sudah. Ya. Nah, jadi ada. Alhamdulillah.